guys, ketemu lagi dengan aku Francisco Lumaraja. Hari ini aku mau membahas tentang apa ya, beberapa hari yang lalu aku lihat berita. Nanti aku posting, kalian bisa ngeliat di mana, atau di akhir video mungkin aku upload beritanya apa tentang warga Jepang yang mendemo tentang banyaknya orang asing di Jepang, sehingga membuat negara Jepang itu jadi nggak aman, terus jadi apa ya, jadi serba kekurangan semua fasilitas yang ada di Jepang, jadi orang asing semua. Salah satunya yang dikatakan pendemo itu salah satunya warga negara Cina. Ketika melahirkan dia mendapatkan dana bantuan. Terus mahasiswa India yang kuliah di Jepang mendapatkan bantuan dana 3 juta yen. Maka mahasiswa Jepang sendiri berusaha keras mati-matian tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Si pendemo juga berkata, Perdana Menteri Shiba membuat Jepang makin hancur, tidak seperti almarhum Perdana Menteri sebelumnya, ya kan, yang katanya Perdana Menteri sebelumnya bisa membuat Jepang itu tentram. Karena Perdana Menteri sekarang membuat Jepang makin jelek, makin hancur, semua dana habis, entah kemana keluarnya. Itu kata si pendemo sih. Nggak bisa banyak berkomentar sih sebenarnya kalau soal mana ya, ketentraman ini. Memang ada beberapa memang yang membuat ricu di Jepang ini orang asingnya, bukan cuma negara-negara lain. Indonesia juga ada yang membuat ricu negara di Jepang ini, membuat rusuh, kan sampai menganggap negaranya ini negara sendiri, negara mereka, negara menyamakan seperti Indonesia, jadi suka-suka mereka kan. Salah satunya mungkin seperti yang tahun lalu mereka buat perkumpulan kayak gitu, kumpul-kumpul di tempat umum, terus memajang kayak apa tuh, kayak kayak spanduk-spanduk tim sepak bola kan, sepak bola Indonesia, dan tim-tim apa kayak kesatuan karate kayak gitu. Itu kan sebenarnya nggak boleh membuat kayak gitu di negara orang lain kan. Kita kan di sini numpang, harus sadar diri lah. Kecuali di Indonesia ya udah suka-suka kita, terserah. Jadi itu yang membuat warga-warga Jepang ini merasa hak-hak mereka sebagai pribumi di Jepang ini diambil oleh orang asing. Memang satu sisi memang benar apa yang dikatakan mereka, tapi satu sisi ada juga saya nggak setujunya, karena menurut saya ya, tanpa bantuan orang asing, industri di Jepang ini tidak akan bisa berjalan, karena kebanyakan perusahaan-perusahaan besar itu yang bergerak di bidang industri itu kebanyakan pekerjaan itu orang asing semua, karena jumlah SDM Jepang itu yang sedikit ya. Kalaupun ada anak mudanya pun tidak bisa bertahan lama kalau kerja di suatu perusahaan itu, apalagi kerja di pabrik baru masuk itu, yang anak mudanya paling bertahan cuma seminggu, nggak kayak orang asing kan. Makanya kita pekerja asing ini kalau mau kerja di pabrik itu pasti menandatangani kontrak jangka 3 tahun sampai 5 tahun kan. Kalau pemuda pribuminya Jepang sendiri mana sanggup, seminggu bosan ya coba lagi tempat lain. Itu sih kebanyakan pemuda Jepang ini kan. Itu juga salah satu yang membuat Perdana Menteri Shiba yang sekarang ini, apalagi semenjak kursi yang jatuh itu kan, kebanyakan pekerja asing itu baik Indonesia atau negara lain mungkin nggak melirik lagi mau kerja ke Jepang kan, karena
Ya bayangin aja, kayak waktu saya zaman Kensuse dulu, 1 yen itu bisa 135 perak. Kalau dulu misalnya saya bergaji 200.000 yen, 250.000 bisa 30 jutaan kan. Sekarang kurs 110 ya jauh banget kalau di kurs ke Indonesia kan. Itu yang membuat pekerja-pekerja asing nggak mau lagi melirik ke Jepang. Jadi solusinya Perdana Menteri Ishiba sekarang yang saya lihat, mereka ingin menerapkan program katanya di bulan Juni nanti atau Juli untuk mempermudah perpanjang visa. Mungkin kayak program Tukute Gino 2 kan katanya kan harus ada ujian lagi kan. Mungkin di bulan Juni atau Juli akan dipermudah karena mengingat tadi itu kurs yang mata uang rendah itu kan, agar yang udah di Jepang ini tidak beralih ke negara lain untuk bekerja. Karena perusahaan-perusahaan Jepang sendiri yang bergerak di bidang industri sangat membutuhkan sekali tenaga orang asing ya. Jadi itu nggak bisa dipungkiri sih. Jepang bisa maju sekarang ini ya ada campur tangan orang asing, itu nggak bisa dipungkiri. Jadi pendemo ini juga harus tahu juga itu, harus tahu hal ini kan. Itu sih ya, itu aja yang saya mau komentar. Nanti di video silahkan kalian tonton video tentang demonya. Bila ada kata-kata saya yang salah, silahkan komentar. Kita jangan lupa like, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. が中国で出産するのに日本の税金が使われているんですよね。おかしいですよね。日本の大切な自然や神社や水源が外国人に買われているんです。日本がどんどんなくなっています。おかしいですよね。石破総理はガザ移民を受け入れると言っています。日本がどんどん治安が悪くなっていっています。この現状は絶対に良くないと思うんです。日本でたくさん頑張っている大学生、インドの留学生には年間300万円日本の税金で支払われているんです。おかしいですよね。涙が出ちゃう。本当に安倍総理が亡くなられて日本はどんどん悪い方向になっていると思うんです。日本は世界に誇れる素晴らしい国です。治安もすごくいいし、人もみんな温かい、とても清潔だし、素晴らしい天皇制、自然も美しくて文化や歴史がたくさん素晴らしい国だと思っています。移民がたくさん日本に入ってきて、財務省が日本を牛耳ってお金を無駄なことにたくさん使って